Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang sekolah penggerak. Ya, jadi kita akan belajar di sini cara mendaftar sekolah penggerak. Jadi teman-teman silakan saja ketik di Google itu sekolah penggerak ya. Jadi nanti di sini ada link yang paling atas. Ya, silahkan diklik aja di bagian ini. Nah, jadi sebelum saya membahasnya lebih detail lagi ya, jadi jangan lupa untuk teman-teman itu melakukan yang namanya pendaftaran ke SIM PKB dulu ya. Jadi bagi yang SIM PKB-nya tidak bisa login, tidak bisa dan sebagainya ya, pokoknya ada masalah dengan SIM PKB-nya itu diselesaikan dulu, karena kita nanti untuk mendaftarnya itu menggunakan dengan akun SIM PKB-nya kepala sekolah masing-masing ya. Nah, jadi pastikan SIM PKB-nya itu bisa di login. Oke. Jadi sebelum kita bahas, teman-teman silahkan melihat video berikut ini dulu. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa paham terkait dengan cara mendaftar sekolah guru penggerak. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Untuk bisa mengikuti program sekolah penggerak, langkah pertama adalah melakukan registrasi pada program sekolah penggerak. Akses laman https://sekolah.kemdikbud.go.id/program sekolah penggerak /. Sebelum masuk atau login, pastikan membaca seluruh informasi yang berada di laman tersebut, termasuk tanya jawab program sekolah penggerak yang ada di fitur FAQ, serta informasi tentang program sekolah penggerak yang dapat diunduh pada fitur unduhan. Di dalam fitur unduhan tersebut terdapat paparan program sekolah penggerak, naskah akademik program sekolah penggerak, dan Kepmen 1177 tahun 2020 tentang program sekolah penggerak. Lalu pilih fitur pendaftaran. Setelahnya, silakan pilih peran yang Anda inginkan pada program sekolah penggerak sebagai peserta, kepala sekolah, atau pelatih ahli. Lalu tekan selanjutnya. Selanjutnya, silahkan mengisi akun SIM PKB Anda. Lalu klik tombol masuk. Setelah masuk, pada laman ini Anda akan diminta untuk mengisi semua informasi data diri Anda atau kurikulum vitae, mengisi dokumen penting, dan mengisi esai. Pastikan Anda sudah mengunduh berkas yang telah disediakan untuk dapat menyelesaikan modul dokumen penting. Dalam unduhan ini terdapat petunjuk pembuatan surat pernyataan. Pada kurikulum vitae terdapat persyaratan kelengkapan data yang harus Anda lengkapi, yaitu informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjalankan program lintas instansi, prestasi, keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat, hobi, dokumen penting. Mengisi dokumen penting. Pada modul ini, silahkan Anda melengkapi dokumen-dokumen pendukung. Adapun dokumen yang harus Anda lengkapi adalah kartu tanda penduduk atau KTP, surat pernyataan. Langkah mengunggah kartu tanda penduduk atau KTP. Klik tombol unggah, lalu Anda akan diarahkan pada laman unggah berkas KTP. Klik pada pilih unggah berkas KTP, pilih file KTP yang akan diunggah, dan klik open. Selanjutnya, klik simpan. Langkah mengunggah surat pernyataan. Klik tombol unggah, lalu Anda akan diarahkan pada laman unggah. Klik pada laman unggah berkas, pilih file surat pernyataan yang akan diunggah, dan klik open. Selanjutnya, klik simpan. Langkah mengisi informasi umum. Klik pada tulisan informasi umum, maka akan terbuka format isian. Isilah sesuai dengan riwayat diri Anda. Langkah mengisi pengalaman mengikuti pelatihan. Klik pada tulisan pengalaman mengikuti latihan, lalu tekan tambah. Maka akan muncul form pengalaman mengikuti pelatihan.
Tuliskan maksimal 10 pelatihan yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti selama 3 tahun terakhir. Tekan tambah data riwayat untuk menambahkan pengalaman yang Anda punya dengan jumlah sesuai dengan yang diarahkan oleh petunjuk pengisian. Lalu, tekan simpan. Langkah pengisian pengalaman menjalankan program lintas instansi, prestasi, keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat, dan hobi perlakuannya sama dengan langkah mengisi pengalaman mengikuti pelatihan. Modul esai. Pada modul ini terdapat pertanyaan-pertanyaan esai. Jawablah pertanyaan-pertanyaan esai dengan berdasarkan pandangan dan pengalaman pribadi yang benar-benar pernah Anda alami dengan jumlah karakter sesuai dengan yang ditentukan. Jika CV dan esai sudah dilengkapi, pada kolom status tanda akan menjadi centang hijau. Setelah itu, tekan tombol kirim berkas. Tahap selanjutnya yang harus dilalui adalah tes bakat skolastik. Tahap ini akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang ditentukan melalui surel atau email Anda. Setelah lolos pada tahap pertama ini, maka akan dilanjutkan tes tahap 2 yang meliputi tes simulasi mengajar dan wawancara. Setelah lolos seleksi tahap 1 dan 2, maka akan ditetapkan menjadi sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Oke, jadi sudah teman-teman melihat ya video tadi barusan. Mudah-mudahan itu jadi satu satu gambaran ya terkait dengan masalah cara mendaftar sekolah penggerak. Oke, kita nggak bahas lagi tentang teori dan sebagainya, kita bahas tentang teknis pendaftarannya. Oke, langsung saja setelah kita berkunjung ke webnya guru sekolah penggerak Kemdikbud.id, itu langsung teman-teman masuk ya ataupun mendaftar. Kalau sudah mendaftar, maka masuknya di bagian sini. Nah, jadi kita ini posisinya belum mendaftar sama sekali. Kita klik di bagian pendaftaran. Oke, kita klik di bagian pendaftaran. Nanti akan dihadapkan ke bagian sini ya. Nah, jadi kita akan mendaftar sebagai apa? Apakah sebagai peserta, itu adalah kepala sekolah, pelatih ahli ya. Kemudian di sini juga ada pilihan. Kita di sini akan mendaftar sebagai kepala sekolah ya. Kita klik di bagian ini. Nah, kemudian yang dua ini sudah terkunci karena kita memilih kepala sekolah. Kemudian klik di bagian selanjutnya ya. Klik bagian selanjutnya. Nah, kemudian nanti akan diminta akun SIM PKB-nya ya. Kita masukkan akun SIM PKB-nya, kemudian klik masuk. Oke, jika sudah silakan teman-teman klik di bagian masuk ya. Nah, kita sudah masuk dengan akun SIM PKB-nya kepala sekolah ya. Jadi kita akan mendaftar, pastikan di SIM PKB-nya si kepala sekolah ini dia induknya di sekolah yang akan didaftarkan ya. Jangan nanti masih di sekolah lama ya. Kemudian klik daftar, kemudian klik ya peserta sekolah penggerak di bagian ini. Kemudian conteng ya. Setelah kita conteng, klik daftar. Nah, setelah daftar, kita akan pilih SD 5 SD yang muncul di bagian ini ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pastikan di SIM PKB-nya itu sudah sekolah induk ya. Sudah sekolah yang akan didaftarkan. Kemudian informasi dasar ya, apakah Anda benar? Ya, kita jawab. Kemudian di sini ditanyakan kembali ya, artinya diklarifikasi terhadap sekolah ini, terhadap sekolah induknya. Ya, apakah benar dari sekolah negeri ya? Kemudian apakah benar kalau memang tidak, itu silahkan ini kalau memang iya ya, kalau memang data yang terekam di bagian ini salah ya, data alamatnya. Tapi kalau sudah benar, kita klik selanjutnya ya. Dan kemudian di sini disuruh untuk melengkapi data pelengkapnya ya. Data pelengkap ini adalah data nomornya si kepala sekolah tadi yang kita daftar tadi ya.
Kemudian masukkan alamat emailnya ya. Pastikan alamat email ini aktif dan WA-nya juga aktif ya. Jadi nomor yang kita daftarkan di bagian ini adalah nomor yang aktif dengan nomor WA-nya ya. Oke, jika sudah silakan klik selanjutnya. Nah, nanti di sini ya akan ada konfirmasi data kembali. Silakan Bapak Ibu lihat ya dari nama, kemudian status sekolahnya, ya alamat sekolahnya. Kalau memang sudah benar ya, kalau masih salah ditekan salah, kemudian diperbaiki. Kalau memang kalau sudah benar diklik aja di tombol hijau ini, semua data sudah benar. Nah, kemudian nanti pendaftaran akun ya, pendaftaran untuk ini sudah berhasil ya. Jadi kita sudah berhasil. Nah, ini kita centang, kemudian klik OK ya. Jadi ini sudah final ya. Jadi akunnya sudah siap ya. Kemudian klik OK. Nah, jadi ini sudah selesai untuk tahap pendaftaran akunnya. Nah, selanjutnya ini diharapkan kepada yang melamar ataupun kepala sekolahnya untuk unduh format integritas di bawah ini, kemudian diunggah kembali ya. Jadi klik tombol kirim nanti kalau memang sudah dilengkapi ya. Oke, kita unduh ya formatnya. Nah, ini dia adalah formatnya. Kita start download, kemudian kita open. Nah, bentuknya dia seperti ini ya. Ini data pribadi kita semuanya. Kemudian menyatakan bahwa bla 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 bla, kemudian tanda tangan di atas materai. Kemudian nanti di tanda tangan di bagian ini. Nah, jadi kita sudah download dan sudah scan ya. Jadi Bapak Ibu sudah dilihat sini. Ini sudah kita scan ya, sudah tanda tangan di atas materai. Nah, jadi teman-teman bisa di sini hanya materai saja, jadi tidak ada capnya sekolah ya. Jadi di sini hanya capnya sekolah materai saja tanpa capnya sekolah. Nah, jadi ini sudah kita scan ya. Jadi kita close saja dulu. Nah, kemudian untuk unduh format ya. Jadi sudah kita unduh, sudah kita ini sekarang kita akan unggah ya. Jadi di sini kita akan unggah filenya di sini ya, Bapak Ibu, kita sudah unduh, sudah taken ya, tanpa tanpa cap ya. Dan selanjutnya bagaimana Pak Mun jika saya logout dulu ya. Jadi di sini teman-teman itu bisa logout. Jadi bisa logout contohnya seperti ini ya. Nah, misalkan menunda, misalkan tidak mau mengisi hari ini dan kita logout. Nah, jadi besoknya kita mau lengkapi itu bisa ya. Nah, jadi untuk loginnya kembali bukan melalui SIM PKB ini ya. Jadi loginnya tetap ke sekolah penggerak ya, di webnya sekolah penggerak. Nah, tapi kunci pintunya tetap menggunakan dengan kunci loginnya itu menggunakan dengan akun SIM PKB-nya ya. Misalkan kita masuk misalkan mau melengkapi kembali. Nah, jadi kita masuk di bagian ini, kemudian kita masukkan akun SIM PKB-nya. Nah, selanjutnya kita lengkapi data yang akan kita unggah. Nah, jadi kita bisa menunda tahap mana sudah kita lakukan melengkapi dokumennya ya. Oke, sekarang kita unggah berkasnya. Jadi berkasnya itu minimal 20 KB ya. Jadi sini sudah ada ketentuannya minimal 20 KB dan maksimalnya itu 1,5 MB ya. Jadi 1500 KB ya. Jadi 1 MB itu 1000 KB. Kalau 1,5 MB itu 1500 ya. Kemudian kita unggah, kita pilih dokumennya, kita pilih filenya ya. Kemudian klik open. Nah, jika sudah, ini ukurannya 140 KB ya. Jadi sini nanti akan keluar ukuran Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang di bawah 20 KB ini tidak bisa, ataupun di atas 1,5 MB nanti tidak bisa. Nih kalau di tengah-tengah ini bisa ya. Nah, kemudian klik simpan di bagian ini. Nah, jika sudah ya, kita tutup, close. Kemudian kita lihat lagi ke berkasnya yang terunggah. Jangan sampai nanti berkasnya salah ya, berkasnya lain yang diunggah. Kita klik lihat berkas. Nah, kita tes download ya, kita tes download apakah benar berkas tersebut. Nah, ini sudah benar. Jika sudah benar, maka kita klik kirim berkas ya. Jadi sini sudah dibuatkan. Jika Anda yakin, maka klik kirim berkas. Jadi setelah unggah, biasakan untuk
klik lihat berkas. Jangan nanti berkasnya salah terupload ya, yang terupload nanti berkas yang lain ya. Jadi seperti itu. Oke, kita klik berkas, kemudian kirim berkas ya. Jika Anda ingin batal daftar dikarenakan mengalami kendala satuan pendidikannya berubah, isian validasi Dapodik template, maka klik batal ya. Kalau memang ada pembatalan, misalnya Bapak Ibu tidak jadi untuk mendaftar sekolah penggerak, itu klik di batal pendaftaran ya. Tapi kalau lanjut, kita klik kirim berkas ya. Dan kemudian apakah Anda yakin ingin mengajukan fakta sekarang? Oke, nah berarti kita mengajukan diri untuk mendaftar sebagai sekolah penggerak ya. Nah, di sini ya ada beberapa hal lagi ya teman-teman, dari CV, kemudian esai ya. Nah, ini statusnya masih tanda seru ya. Langkah seleksi belum selesai. Artinya kalau memang tanda seru ataupun tanda kuning ini berarti kita belum lengkapi ya tentang riwayat hidup kita ya. Nanti di sini akan kita masukkan juga foto 4x6 ya. Kemudian di sini juga menjawab esainya ya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu lengkapi lagi. Nah, sekedar info, kalau memang Bapak Ibu tidak mau melengkapi data, misalkan seperti tadi ya, mau logout dulu ataupun jangan dulu untuk mendaftar, itu bisa. Jadi nanti begitu Bapak Ibu masuk, langsung di bagian ini, karena Bapak Ibu sudah berada di bagian ini. Jadi nggak usah khawatir, kalau memang tidak harus 1 hari itu selesai ya. Jadi kalau mau lengkapi lagi besoknya juga bisa ya. Nah, sekedar info lagi ya, bagi Bapak Ibu yang misalkan tidak jadi mendaftar sekolah penggerak, di sini ada menu batal ya. Bapak Ibu klik aja di bagian nama di sini, dan kemudian di sini ada reset pendaftaran ya. Nah, ini reset pendaftaran, artinya misalkan dokumennya ya yang kemarin itu ada langkah-langkah yang salah ataupun apa, kemudian reset pendaftaran dan silahkan untuk mengulangi pendaftaran kembali ya. Kalau memang semua dokumen-dokumen ataupun ada kesalahan data dan sebagainya ya, ataupun tidak mau mengikuti lagi, itu bisa. Oke, kita lanjut pengisian datanya ya. Jadi kita akan mengisi data daftar riwayat hidup ya. Jadi kita di sini masukkan dulu fotonya 4x6 ya di sini. Nah, ini dia. Kemudian kita sesuaikan ya teman-teman, kita sesuaikan dengan ukurannya. Nah, jadi seperti ini aja. Kemudian klik simpan. Nah, nanti dia akan diproses dan akan tampil di bagian ini ya. Nah, jadi kalau sudah, kita klik di bagian daftar riwayat hidup ya. Jadi di sini kalau tandanya ini langkah belum selesai ataupun belum lengkap ya. Kalau tandanya tanda seru, tapi kalau sudah centeng ini langkahnya sudah selesai. Nah, kita masukkan, kemudian kita tekan daftar riwayat hidup. Jadi untuk daftar riwayat hidup ini bisa kita logout ataupun kita isinya besok ya. Kita tekan mulai mengerjakan. Nah, di sini teman-teman ada tanda seru seperti ini, kemudian tanda tanya kuning. Nah, ini dia keterangannya. Kalau sudah kita selesaikan tahapannya ataupun pengisian datanya, dia akan hijau. Kemudian kalau kuning itu sesuai status opsional. Apabila tidak memiliki, maka tidak wajib diisi ya. Kemudian wajib diisi ataupun belum lengkap ya. Jadi yang di bagian-bagian ini silahkan dilihat keterangannya di bagian ini. Nah, kemudian kita akan mengisi yang namanya informasi umum. Nah, di sini informasi umum. Nah, kalau memang ada kesalahan ataupun belum lengkap, kita klik di bagian ubah dan lengkapi. Nah, di sini kita bisa melihat dan melengkapi seluruh data ya. Misalkan ini kalau yang terkunci-kunci ini semuanya dari aplikasi Dapodik. Nah, jadi kita tambahkan alamat domisili ya. Contohnya seperti ini. Nah, untuk domisili dia sampai kecamatan ya, karena untuk kabupaten sudah ada di bagian ini. Jadi kita mengisi di sini, kemudian pilih provinsi, pilih kabupatennya. Nah, setelah memilih kabupaten, kita scroll lagi ke bawah. Kemudian kita lihat tugas tambahannya, kemudian lama menjabat ya. Ini menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, ini kita masukkan. Kemudian sisa sebagai kepala sekolah
satuan pendidikan yang sekarang ya. Jadi yang ada tugas tambahannya di sekolah tersebut. Jadi sisa masa tugasnya berapa tahun lagi ya. Kalau memang di bawah 1 tahun ataupun di bawah 1 tahun itu kita isikan di bawah. Kemudian kalau 1 tahun ya, satu mata tugas ya. Jadi satu masa tugas tuh maksudnya itu kan kalau kepala kan 5 tahun ya, 5 tahun atau 4 tahun seperti itu. Itu yang dimaksud dengan satu masa tugas ya. Jadi untuk kepala sekolah satu masa tugas di sekolah itu misalkan dia 5 tahun ataupun 4 tahun, maka itu dinamakan satu masa tugas ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini karena posisi kepala saya masih sekitar 3 tahun ya ataupun 2 tahun, kita isikan di sini satu masa tugas ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pendidikan terakhirnya, kemudian nama pendidikan terakhirnya. Kalau memang ada S2 ya, jadi dari S1, S2, S3 kalau memang ada ya. Kemudian masukkan di sini apakah jurusan pendidikan atau tidak. Kemudian jurusannya. Nah, jurusan dimasukkan di bagian ini. Nanti silahkan diklik simpan ya. Nah, kita isikan nama kampusnya, kemudian apakah jurusan ataupun prodinya itu adalah bidang pendidikan ya, karena ini manajemen pendidikan ya, kita buat di sini ya itu adalah jurusan pendidikan ya. Nah, kemudian kita klik simpan. Nah, jika sudah nanti dia akan hijau seperti ini informasi umum sudah hijau. Nah, kemudian kita beralih ke kontak lain. Nah, di bagian kontak lain ini adalah kontak di mana ya, selain kontak kita ya, selain kontak yang bisa dihubungi ya, tuliskan maksimal 2 kontak keluarga ataupun rekan yang dapat dihubungi ya, misalkan. Nah, jadi teman-teman di sini ya, maksimal 2 nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi kalau memang ada masalah dengan kontaknya, nah jadi kalau memang ada apa-apa dengan nomornya Bapak Ibu, jadi bisa dihubungi dengan nomor yang 2 ini ya. Jadi boleh sebagai rekan, anak, nomor anaknya, nomor suami ataupun istrinya ya. Jadi di sini disesuaikan saja nomornya, kemudian diklik simpan ya, diklik simpan. Nah, jika sudah, maka nanti di sini akan terchecklist hijau, kemudian pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, jadi pengalaman mengikuti pelatihan di sini. Nah, jadi pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, ini yang pengalaman Bapak Ibu ikuti pelatihannya ya. Diklik aja tambah. Nah, jadi kita buka di buku petunjuk tentang tentang pelatihan ya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, pelatihan guru cerdas ataupun pelatihan yang lainnya ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau memang contohnya seperti ini ya. Jadi yang pelatihan yang relevan dengan profesi Anda ya, yang Anda ikuti selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi yang 3 tahun terakhir ya. Jadi jangan lewat dari 3 tahun. Jadi contohnya seperti ini penyelenggara yang pemerintah pusat, dan ya ini harus dibuktikan dengan sertifikat ataupun berkas dokumen yang mendukung ya. Jadi nggak boleh diisi asal-asal, tapi yang harus bisa dibuktikan ya dengan dokumen, apakah itu sertifikat ataupun berkas surat yang menyatakan bahwa Anda mengikuti pelatihan ini ya. Kemudian klik simpan. Nah, jadi sudah ada riwayat pelatihannya, sudah hijau seperti ini, dan riwayat pelatihan ini bisa ditambah ya Bapak Ibu. Misalkan kita klik ubah, kita mau tambah lagi, kemudian bisa ya sampai itu maksimalnya 10 pelatihan. Nah, jadi kalau ketika kita mengisi tahunnya, di sini sudah dibuat batasnya dari 2019 ya. Jadi jangan yang 2018 ke atas ataupun seperti itu. Jadi harus 2019, 20, 21 dan 22 ya. Kalau sudah selesai semuanya mengisi ya, ini ada 10 mengisi, kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah ya, kita cek lagi, ini sudah hijau, kemudian pengalaman berorganisasi ya. Nah, kita akan mengisi yang namanya pengalaman organisasi, kemudian klik tambah. Nah, di sini adalah bisa mengisi 5 maksimal dari pengalaman organisasi yang
Anda tekuni ataupun yang Anda masuk dalam organisasi dalam keprofesian ya, baik itu organisasi guru, organisasi kepala sekolah dan sebagainya ya. Jadi di sini bisa dimasukkan nama organisasinya, misalkan di sini adalah PGRI ya. Misalkan di sini Persatuan, cakupan organisasinya yaitu di lingkungan kabupaten atau kota, kita masuk ya. Kemudian lama dalam organisasi ya di atas 1 tahun. Kemudian posisinya disesuaikan aja apakah Anda ketua ataupun wakil dan sebagainya. Kemudian ceritakan peran Anda dalam organisasi ya. Misalkan saya adalah sebagai anggota ya. Nah, jadi ceritakan peran kita sebagai di organisasi yang mendeskripsikan ataupun menggambarkan posisi kita dalam organisasi tersebut ya. Jadi itu maksudnya ceritakan peran Anda dalam organisasi. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, jika sudah, kemudian pengalaman menjalankan program lintas instansi. Nah, ini kita klik tambah. Nah, ini adalah tuliskan 5 ya maksimalnya. Kemudian pengalaman Anda menjalankan program kerja antara satuan pendidikan yang Anda pimpin dengan instansi organisasi lain dalam 4 tahun terakhir. Nah, misalkan ada join dengan organisasi apa begitu untuk meningkatkan mutu sekolah dan sebagainya, itu bisa diisi di bagian ini ya. Artinya ya, satuan pendidikan itu bekerja sama dengan pimpinan instansi organisasi lain ya. Misalkan dalam hal perencanaan ataupun pembangunan dan sebagainya. Kemudian diisikan nama organisasinya, kemudian jenis organisasi, apakah itu organisasi pemerintah ataupun masyarakat, kemudian sekolah lain ya kalau memang ada join ya, ataupun apa ya yang menjalankan program kerjasama antara satuan pendidikan yang Anda pimpin dengan instansi tersebut. Jadi bisa diisi ya seperti itu. Nah, misalkan di buku petunjuk dia adalah Yayasan Kita Bersama, itu adalah organisasi komunitas ataupun masyarakat, kemudian tahun mulainya, tahun selesainya juga seperti itu ya. Jadi untuk pengisian riwayat hidup ini nggak harus semua kolom itu ada ya, karena ada beberapa juga yang memang kalau kita nggak ada ya nggak usah diisi. Jadi prinsipnya seperti itu ya. Nah, kemudian prestasi. Nah, misalkan Bapak Ibu itu mempunyai prestasi ya, bukan prestasi satuan pendidikan yang Anda pimpin ya. Jadi bukan misalkan sekolahnya juara 1 nasional terkait dengan apa gitu ya. Itu bukan, tapi prestasinya Bapak Ibu misalkan menjadi guru teladan kabupaten misalkan, ataupun menjadi guru termotivasi dan sebagainya. Nah, jadi di sini bisa disesuaikan dan dibuktikan dengan sertifikat ya. Jadi kalau memang tidak ada bisa diabaikan ya seperti ini. Nah, kemudian keterlibatan dalam komunitas masyarakat kalau memang tidak ada diabaikan juga bisa. Kemudian hobinya ya. Hobinya di sini bisa ditambah, misalkan hobinya membaca misalkan ya, disesuaikan dengan hobi Bapak Ibu. Lama menekunin itu kemudian tambah di sini ya. Nah, kemudian kita hapus saja dulu. Kemudian klik tambah. Nah, kemudian setelah itu setelah semuanya, kemudian kita klik di bagian dokumen penting. Nah, ke dokumen penting ini adalah KTP ya Bapak Ibu. Nah, pastikan KTP yang diunggah sesuai dengan nama Anda. Kemudian nick-nya harus nick yang muncul di bagian ini. Jadi jangan diunggah KTP yang tidak muncul nick tersebut. Kemudian pastikan kualitas KTP itu tidak blur, jangan sampai ngeblur ya. Kemudian pastikan tampilan KTP tidak terbalik untuk memudahkan verifikasi. Jadi jangan sampai fotonya itu ke bawah, jadi datanya jangan sampai terbalik ya. Nah, jadi contoh KTP yang benar itu seperti ini. Nah, ini KTP yang sesuai, jadi jangan sampai terbalik. Jadi sebelum diunggah diperhatikan dulu ya. Nah, kemudian kita masukkan di bagian ini. Oke, kita masukkan KTP di bagian ini, unggah ya. Jadi untuk format KTP itu adalah JPEG, PNG dan JPG ya. Nah, ini batas ukurannya itu 1,5 MB ya. Oke, kita masukkan. Nah, kemudian klik simpan. Nah, jadi untuk KTP itu boleh yang depannya aja ya. Nah, kemudian klik lihat ya. Jadi
silahkan diklik lihat, jangan nanti salah terupload fotonya. Nah, kemudian klik di bagian unggah ya, surat pernyataan dukungan dinas pendidikan atau atasan ya, dalam hal ini adalah kepala dinas pendidikan ya. Kemudian untuk unduhnya itu unduh template-nya di sini ya teman-teman, untuk contohnya di sini. Kemudian Bapak Ibu cetak ya, cetak, ini dia contoh dokumennya. Nah, ini contoh dokumennya di sini. Bapak Ibu tuliskan data-data Bapak Ibu di sini, kepala sekolah, di sini adalah data kepala dinasnya ya. Nah, jadi nanti di Teken Materai ya, ini adalah yang Teken adalah kepala dinasnya di sini. Masukkan materai 10.000, kemudian cap dengan cap basah dinas ya. Ini cap basah bersifat wajib ya teman. Nah, kemudian Bapak Ibu unggah di bagian ini, kebetulan kita sudah membuat ya, sudah kita bikin, kita klik di bagian ini. Nah, ini contohnya sudah kita masukkan dengan dengan materai ya. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Nah, jadi biasakan ya Bapak Ibu, ketika sudah mengunggah itu klik lihat lagi ya, jangan sampai nanti salah mengunggah dokumen ya. Nah, kemudian di close saja kalau memang sudah. Oke, kalau sudah kemudian kita lihat nih. Nah, ini ada beberapa yang kuning ya. Jadi statusnya ini opsional, kalau mau diisi silahkan, kalau tidak ya tidak usah diisi kalau memang di bagian ini tidak ada ya. Nah, kemudian selanjutnya yang harus kita kerjakan apalagi ya, yang harus kita kerjakan adalah yang di bagian essay ini ya Bapak Ibu, di bagian essay ya. Nah, kita sudah menyelesaikan yang namanya CV. Nah, selanjutnya kita ke esai. Nah, ini dia perhatikan lagi. Dengan ini menyatakan akan mengikuti proses sekolah penggerak dengan sebaiknya, tidak akan melakukan perekaman layar dan sebagainya ya. Kemudian tidak akan melakukan plagiarisme ya. Plagiat ini artinya menyontek ya, ataupun mencontoh jawaban-jawaban rekan-rekan yang lain. Kemudian bersedia menerima konsekuensi pelanggaran ketentuan di atas. Nah, kemudian kita klik, kemudian mulai mengerjakan. Nah, sini ada beberapa petunjuk ya Bapak Ibu. Jawablah pertanyaan dengan spesifik ya. Untuk memudahkan pertanyaan dan pengalaman Anda, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kejadian yang pernah Anda alami ya. Kemudian jawablah pertanyaan dengan kejadian peristiwa yang baru, terkini, dan maksimal dalam kurun 3 tahun terakhir. Jadi kita harus menjawabnya dengan keadaan ya, dengan waktu kurun 3 tahun terakhir. Kemudian jawablah pertanyaan dengan jujur dan positif mengenai diri Anda sendiri. Sebelum menekan tombol simpan, bacalah kembali jawaban Anda karena jawaban Anda tidak bisa direvisi setelah menekan tombol simpan. Nah, misalkan ya dilengkapi, misalkan apa kelebihan Anda mendukung program sekolah penggerak? Kita lengkapi di sini bla 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 bla, karena ini beranak cucu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita lengkapi semuanya ya, kita lengkapi. Kemudian kalau sudah ditekan simpan ataupun kirim ya, ini tidak bisa lagi direvisi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah sebelum klik simpan ya, itu cek kembali, bacalah kembali, kemudian nanti dilengkapi ya. Jadi banyak sekali di sini teman-teman ya. Oke, jadi setelah mengeklik yang namanya CV tadi ya, Bapak Ibu sudah melengkapi juga essay, semuanya sudah menjawab, maka nanti klik di bagian kirim berkas ya. Nah, jadi pastikan semua berkas ataupun tugas sudah diisikan. Nah, nanti ada menu di sini ya, kirim berkas. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, sudah hijau, klik kirim berkas. Nah, jadi sudah selesai ya. Jadi begitu sedikit gambaran terkait dengan pengisian pendaftaran sekolah penggerak ya. Ini gambarannya saja Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak bisa meneruskan semua ini karena memang cukup banyak dari satu cerita ini
ya. Kemudian menjadi sub, ya artinya dalam satu komponen itu banyak sekali pertanyaan. Nah, jadi seperti itu, dan ini bisa diteruskan, jadi nggak harus dijawab dulu ya. Nanti kalau memang sudah selesai, nanti dia akan hijau seperti ini ya. Jadi status opsionalnya bisa dilihat di sini, apabila tidak memiliki maka tidak wajib diisi. Jadi silakan melengkapi, sediakan, selesaikan pada alamat 28 Februari ya. Jadi untuk batasnya, yang tanya-tanya kapan sampai batasnya sampai kapan saya mengisi essay ya, sampai kapan saya mengisi ini tahap pendaftaran sekolah penggerak, ini sudah ada Bapak Ibu ya, sampai 28 Februari ya. Ini masih cukup awal ya. Jadi batasnya itu 28 Februari 2022 itu pukul 23.59. Jadi bisa di logout dan dilengkapi ya. Nah, misalkan Bapak Ibu klik di bagian beranda, ini ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan tadi ya. Jadi untuk mengkonfirmasi yang di bagian tadi ini yang saya jelaskan ini, nah di bagian yang ini ada di bagian beranda ya. Di bagian beranda, klik aja beranda. Nanti kalau memang Bapak Ibu sudah mengisi essay dan ingin mengakhiri proses pendaftaran ini, klik di beranda, kemudian nanti klik kirim berkas ya, seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan menyelesaikan semua tahapan pendaftaran sekolah penggerak ini ya. Jadi cukup mudah dan simple, dan menu-menunya mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu. Dan mungkin kalau memang Bapak Ibu ada pertanyaan dan lain hal, silahkan komen di video ini. Saya Pak Munur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap sehat. Salam sekolah penggerak. Tetap semangat Bapak Ibu untuk memajukan dunia pendidikan.